di jalanku, terang di jalanku. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku sekalian, malam hari ini kita masih punya kesempatan. Kita masih punya kesempatan untuk menikmati hasil karya Allah di dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu Tuhan menolong kita, dan hingga sampai pada hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan, kita masih bisa menikmati akan kemurahan-Nya. Nah, untuk meneguhkan segala ibadah kita malam hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4. Surat Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Surat Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Surat Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Saya akan membacakannya buat kita semua, firman Tuhan ini. Surat Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita mau melamar kerja, kalau ada satu perusahaan ingin meng-hiring satu karyawan, maka ada beberapa persyaratan-persyaratan yang dicantumkan di sana. Ya, ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ya, kita mau bekerja, orang kalau melamar PNS saja atau P3K hari ini juga ada persyaratannya. Ya, misalnya P3K S2 itu sampai 45 tahun. Kalau dia melamar P3K S3 itu sekitar sampai 60 tahun atau lebih dari 40 tahun. Ya, jadi batas untuk P3K untuk lulusan S2 itu sampai 45 tahun atau yang S3. Nah, itu persyaratan yang diberikan. Ketika orang melamar di satu perusahaan juga, maka ada persyaratan. Jujur, minimal S1, sudah berpengalaman 2 tahun, dan yang lain-lainnya. Nah, persyaratan-persyaratan itulah yang akhirnya kita punya kesempatan untuk bekerja. Ya. Ketika persyaratan tersebut kita penuhi dan kita sesuai dengan kualifikasi, maka kita punya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, untuk memperoleh penghasilan dari kualifikasi tersebut. Nah, oleh sebabnya orang yang bekerja, orang yang punya passion, maka dia harus punya kualifikasi. Ya, dia harus punya kualifikasi di bidang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27 ini ternyata marah itu ada syaratnya. Ya, kalau selama ini kita marahnya ngaco, maka mari kita belajar dari firman Tuhan. Ternyata marah itu ada kriterianya. Ternyata Alkitab tidak pernah melarang orang marah. Ya, kalau ada jemaat yang mengatakan, oh Pak Pendeta jangan marah-marah lah, kan Pak Pendeta kan, Bapak kan pendeta, Bapak kan gembala. Salah. Karena ternyata ada syarat untuk menjadi marah. Ada syarat untuk menjadi emosi. Ada syaratnya. Dan itu Paulus yang mengatakan kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus kita tahu bahwa ini jemaat baru yang baru dirintis oleh Paulus. Dan Paulus sedang memberikan nasihat kepada mereka. Karena kenapa? Kalian ini sudah hidup baru.
Kalau kita membaca dari ayat 17 dari atas itu, Paulus memberitahukan kepada jemaat Efesus, kalian sudah mengenal Tuhan. Jangan lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Karena kenapa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah, hati mereka telah tumpul, dan begitu banyak lagi nasihat Paulus. Dan sampailah kepada satu syarat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, di ayat 26 itu Paulus mengatakan begini, apabila kamu menjadi marah, ya, artinya boleh marah dong, boleh dong marah, ya. Apabila kamu menjadi marah, ya, apabila kamu menjadi marah, maka syarat pertamanya adalah jangan berbuat dosa. Itulah syarat utama ketika kita marah. Ya. Nah, jadi mulai hari ini Bapak Ibu, jangan takut marah. Marah saja. Tapi syaratnya adalah jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Kenapa Paulus mengatakan ini kepada jemaat Efesus? Karena mereka ini masih jemaat baru. Mereka jemaat baru, mereka jemaat besar, dan kita tahu bagaimana kompleksnya permasalahan di dalam jemaat Efesus itu. Mereka jemaat-jemaat senior, mereka jemaat-jemaat yang baru mengenal Tuhan, mereka juga jemaat-jemaat yang baru menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kemungkinan saja akan ada pergesekan di antara jemaat. Akan ada pergesekan di antara umat Kristus. Akan ada pergeseran di antara sesama jemaat. Sehingga Paulus tidak mengatakan seperti ini, kalian jangan marah, kalian tidak boleh marah. Oh enggak, Paulus tidak mengatakan seperti itu. Tetapi Paulus memberikan kesempatan mereka, kalau kamu menjadi marah, ya, kalau kamu menjadi marah, maka syarat yang pertama adalah jangan berbuat dosa. Bapak Ibu, gereja kita, pos kita sudah mau 4 tahun. Tahun depan kita sudah 4 tahun. Ya, Pak Tubian. 4 tahun. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana menanggapi itu? Efesus, jemaat Efesus, jemaat besar, ya, yang pada akhirnya Paulus mempercayakan itu kepada Timotius, seorang yang muda. Sehingga Paulus tidak pernah mengatakan kepada jemaat Efesus, kalian jangan marah ya, nggak boleh marah. Kenapa? Kalian udah percaya Tuhan loh, kalian sudah menyerahkan hidup kepada Kristus loh, jadi jangan marah, nggak boleh. Paulus tidak memberikan kesempatan itu, tapi justru Paulus memberikan kesempatan kepada jemaat di Efesus itu bahwa jika kamu menjadi marah, apabila kamu menjadi marah, maka persyaratan yang pertama yang harus kamu penuhi adalah jangan berbuat dosa. Bapak Ibu, ada banyak orang hari ini marah berbuat dosa. Ya. Marah berbuat dosa seperti apa? Marah mulai sudah tidak. Marah itu kalau sudah berbuat dosa itu merendahkan orang, menghujat orang. Ya. Apalagi kalau sudah muncul yang namanya keakuan. Itu udah mulai itu. Ya. Udah mulai itu. Mulai muncul yang namanya keegoan di dalam diri. Dan inilah marah yang menimbulkan dosa. Ya. Kenapa Alkitab memberikan kita satu syarat untuk berkenan di hadapan Allah adalah rendah hati. Maka orang yang rendah hati tidak akan pernah menghujat. Orang yang rendah hati tidak akan merendahkan orang lain.
Tetapi orang yang rendah hati akan meninggikan orang lain. Ya. Kalau orang yang rendah hati tidak boleh merendahkan, maka berarti orang yang rendah hati harus meninggikan orang lain. Tetapi ketika kita ada di dalam posisi marah, mulai merendahkan, mulai menghujat, mulai masuk kepada lingkup pribadi seseorang, inilah yang menyeret kita ke dalam dosa itu. Maka Paulus mengatakan, kamu boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Makanya Amsal mengatakan, ketika dia menulis ini, firman Tuhan ini luar biasa. Ketika Amsal mengatakan, ya, hajarlah anakmu, ya, selama masih ada kesempatan, tapi jangan berbuat dosa. Ya. Maka syarat utama kalau kita marah adalah jangan berbuat dosa. Ya, jangan berbuat dosa. Syarat yang kedua adalah kalau sudah marah, janganlah matahari terbenam. Ini permasalahannya ini. Tapi gimana Pak? Kalau misalnya marahnya saya pas terbenam, kan gitu. Berarti kalau kamu marahnya pas terbenam, berarti jangan sampai matahari terbit. Itu aja. Itu udah jelas itu. Artinya satu hari itu. Satu hari firman Tuhan memberikan kesempatan untuk mengintrospeksi diri kita atas kemarahan itu. Ya. Pasti kalau kita sudah marah, pasti hati itu kayak gimana gitu ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ketika kamu marah, syarat pertama jangan berbuat dosa, syarat kedua jangan sampai matahari terbenam. Ya, jam berapa matahari terbenam? Jam 6 atau jam 5? Jam 6 lah. Ya. Wah, saya marahnya jam 6 Pak, kan udah terbenam di jam 5 mataharinya. Berarti jangan sampai besok. Ya. Maka ketika marah di jam 6 sore, maka setelah sepanjang malam itu mulai mengoreksi diri, mulai introspeksi, mulai meredakan amarahnya, emosinya. Ya. Jangan sampai matahari terbenam atau jangan sampai matahari terbit. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Ini aneh kan? Sebelum padam amarahmu. Kenapa kalau sudah padam? Ini permasalahannya di sini. Kenapa kalau amarah itu sudah padam? Lalu saya mulai merenungkan, kenapa ada koma di situ? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, koma, sebelum padam amarahmu. Artinya, kalau amarah itu sudah padam, kalau kita masih belum memenuhi syarat pertama dan kedua, kita tahu bahwa orang yang di dalam hatinya amarahnya sudah padam itu, orang itu sudah tidak punya kasih. Kenapa? Tidak ada penyelesaian di amarahnya itu. Sudah tidak ada penyelesaian. Makanya Yesus dengan tegas di dalam doa Bapa kami itu, ampunilah kami. Penekanan pengajaran Yesus ada di dalam pengampunan. Kalau orang mengampuni, pasti punya kasih. Tetapi permasalahannya, kalau orang tidak mengampuni, orang yang tidak mengampuni itu adalah amarah masih ada di dalam
dirinya. Maka Paulus mengatakan sebelum padam. Kenapa? Kalau udah padam, habislah sudah. Ya, habislah sudah. Karena kenapa? Dia menyimpan amarahnya, dia abaikan, dan amarah yang sudah dia timbulkan tidak ada penyelesaian. Harusnya yang memadamkan amarah itu siapa? Kita. Dengan cara apa? Menyelesaikan. Makanya yang pertama dikatakan jangan berbuat dosa. Karena kalau amarah itu tidak terselesaikan, kita pun melihat orang menjijikan. Rasa-rasanya pengen seperti lilin yang nyala tinggal tiup mati. Ya. Dan terakhir Paulus mengatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tuh, apa yang Paulus sedang katakan di sini? Iblis itu menunggu-nunggu lowongan kerja. Dia itu menunggu-nunggu lowongan kerja. Kalau kamu tidak memenuhi kualifikasi, ya, atau jika kamu memenuhi kualifikasi ketika kamu marah, kamu berbuat dosa, ketika kamu marah, itu melewati matahari terbenam, ketika kamu marah lalu kamu menyimpan terus amarahmu itu, maka buat iblis itulah kualifikasi yang sedang dia tunggu-tunggu. Maka ketika syarat dari yang sudah ditunggu-tunggu oleh iblis itu, maka dia punya pekerjaan. Pekerjaannya apa? Dia meng-hiring kamu. Dia merekrut. Ini bagianku nih, ini kepunyaanku, ini milikku. Ya. Makanya khotbah yang pernah saya sampaikan adalah prestasi iblis itu. Maka inilah sebenarnya yang sedang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Kenapa? Iblis butuh banyak orang menjadi pengikutnya dia. Padahal iblis itu tidak akan pernah menjadi pemimpin, menjadi raja. Ya. Orang mengatakan iblis itu adalah pemilik neraka, pemimpin neraka. Salah. Dia tidak pernah menjadi pemilik dan pemimpin neraka. Ya. Justru dia merekrut orang-orang seperti orang-orang yang sudah mengikut Kristus ini agar dia punya teman. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di saat kita memenuhi kualifikasi ini, di saat Paulus menyampaikan ini, bahwa ketika kamu percaya kepada Kristus, ketika kamu menyerahkan hidup kepada Kristus, maka kualifikasi ini harus kamu punya. Marah boleh, tapi ada syaratnya kalau marah. Ya. Itu loh. Ya. Nah, sehingga dalam hal yang seperti ini, kehidupan yang baik menunggu kita, kehidupan yang buruk juga sedang menantikan ini. Ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ada banyak orang yang tidak sanggup menerima yang namanya kemarahan. Ya, banyak orang yang merasa tersinggung, merasa tersindir, merasa akhirnya menjadi marah. Lalu ada begitu banyak jemaat ketika dia tersindir oleh pendetanya, pengkhotbahnya, lalu dia keluar dari gereja. Kenapa? Belum siap menerima. Belum siap menerima. Maka oleh sebabnya kita setidaknya memenuhi persyaratan ini agar iblis itu tidak punya kesempatan, agar iblis yang sedang menunggu-nunggu celah untuk menarik kita, dia nggak punya kesempatan.
Nah, makanya Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Karena kalau kamu udah berbuat dosa, maka kamu memberikan kesempatan kepada iblis. Ya. Kalau amarahmu itu sampai melebihi, sampai melewati hari berikutnya, maka kamu memberikan kesempatan kepada iblis. Kalau kamu tidak menyelesaikan amarahmu itu, maka kamu memberikan kesempatan kepada iblis. Ya. Maka inilah syarat ketika kita menjadi marah. Tetapi bukan berarti kita juga, wah berarti boleh dimarah nih, wah kita ambil nih kesempatan. Enggak juga, jangan direncanakan marahnya. Ya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa apabila kalau sudah kata-kata apabila itu terpaksa, ini harus saya lakukan, ini harus saya ucapkan, ini harus saya sampaikan. Makanya Paulus memakai kata apabila. Ya. Berarti marah ini tidak Paulus tidak menganjurkan sering, tetapi hanya apabila. Ya misalnya ini udah beban, nggak bisa dibilangin, udah dibilangin baik, udah dibilangin begini, udah dibilangin sampai memenuhi persyaratan yang dikatakan Yesus di dalam Injil. Ya. Kalau sesudah tidak dibilangin, bawa untuk bicara 4 mata, bawa untuk ada saksi, bawa ke hadapan orang banyak. Kalau udah tidak bisa lagi, udah. Sudah memenuhi, kita sudah melakukan semua syarat itu, marahi. Artinya bahwa jangan kita menggunakan kesempatan marah itu juga untuk setiap kali kita punya kesempatan. Tetapi Paulus mengatakan apabila, jika sudah terpaksa, itu maksudnya apabila kamu menjadi marah. Ya. Artinya ini bukan sesuatu yang menjadi habit, kebiasaan, tetapi apabila. Ya, kalau bahasanya sekarang, jika sekiranya kamu marah, kalaupun kamu marah, nah itu. Ya. Maka itu pun ada syarat. Nah, oleh sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita melihat kaitan ini. Ya, jika Paulus menyampaikan ini kepada jemaat Efesus, karena mereka sudah masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Ya, Paulus mengatakan kepada mereka, kalian bukan lagi manusia yang lama. Kalian bukan lagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi kalian sudah mengenal Allah. Ya, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, pikiran mereka sudah tumpul. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, kita menghadapi yang pikirannya tumpul. Ya, dikasih firman udah nggak bisa, ya, dinasihatin udah nggak bisa, dikasih tahu udah nggak bisa, malah ngeyel, ya, dituntun jalan yang baik juga nggak bisa, ya. Jangankan dulu yang pikirannya tumpul, yang pikirannya pendek. Orang kalau udah pikiran pendek, keputusannya pun pendek. Keputusannya pun pendek. Sehingga apa yang terjadi kalau pemikiran pendek dan keputusan pendek? Akhirnya kita hidup luntang-lantung, nggak jelas, nggak jelas arahnya kemana. Ya. Nah makanya jangan dulu tumpul. Kalau udah tumpul ini udah nggak bisa lagi. Yang namanya juga tumpul. Iya, kalau tumpul masih bisa diasah, tapi kalau sudah tidak bisa bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya pun ada orang yang seperti itu, pikirannya pendek, keputusannya pendek, kita udah kasih tahu begini loh, kalau udah begini nanti ya begini, kalau kamu nanti begini ya begini. Oh nggak bisa. Saya sudah berkeputusan, udah. Kalau udah begitu tuh udah tuh.
Kalau orang udah mengatakan saya udah berkeputusan, udah biarin. Ya. Kami selalu punya prinsip dengan istri itu bahwa udah biarin aja. Orang kalau belum kepentok itu belum tahu rasanya. Dia nggak tahu rasanya bagaimana kepala itu kebanting di tembok. Kalau kita yang banting kan nggak enak. Jadi kalau dia ngebanting sendiri kepalanya, oh begini ya kalau kepala kepentok di tembok. Nah kalau udah kepentok baru sakit nih. Ternyata kalau kepala kepentok di tembok sakit rupanya. Ya? Jadi Paulus mengatakan apabila kamu marah, berarti boleh dong marah. Ya. Boleh dong marah. Cuma ada banyak orang Kristen yang lebih banyak itu adalah mereka memberikan kesempatan itu kepada iblis. Itu yang menjadi permasalahan. Sehingga ya Paulus sangat mengkhawatirkan hal ini. Sangat mengkhawatirkan hal ini. Ya, dan kita tahu apa yang terjadi setelah Paulus meninggalkan jemaat Efesus. Kita tahu apa ceritanya. Ada begitu banyak yang masuk ke dalam jemaat ini. Ada banyak yang menyesatkan, ada banyak ini, mulai ada pecah kongsi. Hah? Itu. Kenapa? Karena pikirannya pendek. Makanya Paulus sangat khawatir sekali dengan hal ini sehingga dia tegas. Kalian sudah manusia baru ya. Kalian sudah mengenal Kristus ya. Kalau kalian pemarah bolehlah. Tapi ingat, dosa sedang mengintip kalian. Maka jangan berikan kesempatan kepada iblis dengan dosa ini. Secepatnya selesaikan. Jangan sampai melewati satu hari gitu loh. Selesaikan. Kalau amarahmu masih mengendap di dalam dirimu, ini akan mengkhawatirkan pelayanan kalian di dalam gereja. Itu. Nah, oleh sebabnya, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, jika firman Tuhan ini disampaikan Paulus kepada jemaat Efesus, tidak menutup kemungkinan kita pun di tempat ini seperti demikian. Kita tidak tahu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan kita ini seperti apa. Kita tidak tahu pertumbuhan jemaat semakin bertambah, semakin banyak. Mungkin saja ya, kita hamba-hamba Tuhan akan menjadi khawatir. Ya, menjadi khawatir apalagi kalau udah mulai banyak nih hamba-hamba Tuhan ini. Ya, ada yang udah ganti si tua, udah pendeta, udah guru Injil. Mulai banyak kepala. Ya, mulai banyak berbeda pendapat. Jemaat pun demikian, mulai mereka mengidolakan hamba-hamba Tuhan tertentu. Nah, oleh sebabnya kita pun jangan sampai terpengaruh dengan itu. Jadi Paulus mengatakan, apabila kamu marah, maka syaratnya jangan kamu berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam lalu sebelum padam amarahmu, dan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Syarat-syarat itu yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Marah boleh, Yesus sendiri marah. Tetapi Paulus memberikan syarat paling jelas ini. Ya, syarat paling jelas. Ya, bahwa kalaupun engkau marah, janganlah engkau berbuat dosa. Itu yang pertama itu yang paling menarik. Jangan kamu berbuat dosa. Ya. Dan terakhir, jangan kamu memberikan kesempatan kepada iblis. Karena dosa itu akan menjadi miliknya si iblis jika kita berkutat di dalamnya. Ya. Jika kita berkutat di dalamnya. Sudah beribu tahun, ya, ribuan tahun, iblis menguasai kehidupan manusia. Ya. Hanya dengan satu kali jentik hanya dengan satu kali petikan tangan Yesus mati di kayu salib, selesai ribuan tahun perbudakan atas dosa. Jangan sampai lagi kita masuk dalam perbudakan itu. Kita sudah hidup baru. Kita sudah menerima Yesus Kristus. Kita sudah memutuskan Dia sebagai juru selamat kita. Maka jangan sampai kita memberikan lagi kesempatan yang berikutnya kepada iblis itu. Kalau boleh, kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7,
Dia mengatakan di sana bahwa ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Wah, artinya kita punya kesempatan untuk melawan iblis. Kita punya kesempatan itu. Oleh sebabnya, ketika kita punya kesempatan itu, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Puji Tuhan. Nah, oleh sebabnya, mari kita punya kesempatan, kita punya kesempatan. Ya, kita punya kesempatan untuk terus berserah kepada Tuhan. Jangan justru kita memberikan kesempatan kepada iblis. Ya, jangan terus kita memberikan kesempatan kepada iblis. Saya mengundang kita semua sama-sama berdiri.